Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Gak ada yang nunjukin arah, gak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi, tertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali. Tapi kamu tahu satu hal, kamu punya cerita yang nggak semua orang punya. Kamu bukan sekedar cari uang, kamu lagi bikin jalan supaya nanti orang tinggal lewat. Hidup perintis itu berat, tapi nggak pernah membosankan, karena setiap langkah adalah awal dari sejarah. Ngomong nih sama Pokemon. Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Wilhelm Solo. Di video kali ini gue ingin ngomongin orang. Sebenarnya ngomongin apa ya? Ngomongin orang ya? Jahat gak sih ngomongin orang guys? Ya pokoknya lagi rame banget guys ya. Video yang tadi gue komen sebenarnya itu bercanda ya. Bercanda DRU gitu. Jadi di video kali ini ada satu bocah kecil ya guys ya yang bilang sesuatu tentang perintis itu, dan dia itu dihujat banget kok, dihujat karena ya lalu lu masih bocil segala macam bla bla bla, lu aja dapat THR. Gua nggak tahu sih karena ada banyak tuh THR 75 juta apa, gua kurang tahu. Jadi di sini video ini gua akan pengen tahu sih ini orang nih siapa ya, tapi lewat AI ya seperti biasa, karena gue pengen tahu aja latar belakangnya apa. Sepertinya dia orang kaya banget. Ya mungkin dihujatnya gara-gara dia masih bocil, jadi mungkin gara-gara nggak tahu apa-apa atau segala macem. Ya mungkin dihujatnya sama orang-orang yang ya menengah ke bawah ya, sama menengah. Banyak sih nggak menengah ke bawah juga, gue liat bahkan influencer juga banyak, mungkin banyak yang ngehujat ya. Si WS tadi gue liat tuh lagi getok-getok layarnya, anjing bocok banget. Ya tapi menurut gue soal pernyataan dia tentang perintis itu harusnya bukan keluar dari mulut dia gitu, mungkin ya untuk. Tapi menurut gua ya fine aja lah, mau bocil segala macam. Apalagi dia ini kan katanya, gua baca sekilas dia itu anak pebisnis ya, atau sih gua intinya dia anak orang kaya ya. Pasti kalau biasanya bapaknya ibunya atau orang kaya ya pasti anaknya bisa lebih hebat lagi, kehebatannya dari bapaknya lah pasti, makanya bisa ngomong seperti ini. Dia juga katanya YouTuber kan, jadi kemampuan seperti ini ya pasti turun dari bapak ibunya yang hebat gini guys ya. Ya kita kesampingkan tentang duitnya ya, kayak dia punya misalnya kan dapat apa sih namanya warisan segala macam kesampingkan, tapi lo inget bapak ibunya pinter segala macam, pasti anaknya juga pinter coy. Jadi ya nggak ada salahnya seperti ini guys ya. Jadi kalian jangan hujat banget ya untuk orang-orang yang dia bilang motivator bocil segala macam ya, tapi omongan dia sebenarnya benar coy. Berkaca dengan Timothy dulu, lihat ya Timothy dulu. Kalau Timothy kan emang dia dari nol ya setahu gue. Dia. Nah, Timothy aja yang dari nol banget aja itu dihujat tuh ya, apalagi yang kayak gini gitu. Timothy kan awalnya dibilang, "Lu bla 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 orang kaya." Padahal Timothy kan dijelasin kan, "Anjir, bapak gua kayak gini. Orang tua gua begini gitu. Ibu gua sampai kerja mau sampai dimanapun capek gitu." Timothy itu yang kasus kopi 80.000 itu kan dia dihujat banget kan. Nah jadi ya ada omongannya ada yang benar juga sih dari si Rio ini gitu. Jadi kita lihat ya, si Rio ini orang siapa sih, terus siapa sih orang tuanya. Jadi kita lihat langsung, kita ke chat GPT seperti biasa. Oke, jadi pertama kita lihat di YouTube dulu ya, siapa sih Rio Kintaro. Di Instagram ini guys, dia punya Instagram. Gue bener-bener nggak tahu nih orang siapa, sumpah. Gue nggak tahu. Endorse, anjing. Endorse 1M, 1 juta. Dia punya usaha. Cara mendapatkan 100 juta pertama di usia 8 tahun. Jir, lu bayangin cok, 100 juta di usia 8 tahun guys, gimana caranya? Lu bayangin cok, gimana caranya? 8 tahun kalian ngapain anjir? Diri pakai HP mam papa, cuma iseng, cuma buat seru-seruan. Tapi ternyata dari hal kecil tersebut aku jadi bisa mulai belajar jadi konten kreator. Sampai akhirnya aku berhasil mendapatkan 100 juta pertama aku dari konten. Aku ceritain semuanya di ebook aku tentang dia punya ebook.
perjuangannya, timnya, cara posting konten sampai dapat uang. Buat yang mau tahu gimana cara aku dapat 100 juta pertama di usia 8 tahun, klik link di bio aku ya. Dulu aku nih orang-orang yang seperti ini guys ya, dia tuh pasti dengan kata-kata yang dulu padahal dia masih bocil gitu kan. Ya lu gua gak no comment sih sama orang-orang kayak gini. Jangan terlalu banyak hujan sih guys. Dulu sama PS2 aja masih lebih tua PS. Tuh kayak gini-gini sebenarnya nggak penting cir komen-komenan lu. Lu jangan selalu selalu lihat dari sisi buruknya aja guys ya. Jangan kayak gitu coy. Tuh. Ya memang lu bayangin pasti walaupun dibilang orang kaya guys ya tapi kan pasti orang tua itu kalau misalkan misalnya orang tuanya kaya guys ya, pinter segala macam, dia pasti punya anak yang pinter juga pasti. Jadi nggak mungkin semata-mata cuman bapak lu kaya anjir, ini anaknya nih salah satu anak yang memanfaatkan kekayaan bapaknya guys ya dengan benar. Ini seperti ini guys, Ryu ini coba kita lihat. Oke, di sini ya emang content creator ya, ini banyak banget anjir, ini juga banyak endorse lah, collab by parents. Ini kita lihat nih bapaknya, berarti ibunya mungkin nggak di-post. Oh ini bapaknya, siapa nih guys dia? Service yang strategi bertahun-tahun insight algoritma terbaru di sini. Soal siapa yang mau dimulai, siapa yang mau terus terbuka. Itu sekali. Oh bapaknya ini Chris Sebastian. Oh pernah di Kubur juga cuy. Kita coba lihat ya, siapa Ryu, orang tua Ryu Kintaro, seorang pengusaha yang menjabat sebagai CEO Mako Group. Mako Group itu apa ya? Mako Group bergerak di bidang otomotif dan kuliner. Oh ini kaya nih guys ya guys. Kita lihat nih. Papa selalu ngajarin cara ngatur di skrip. Nah ini gue bilang nih pasti ada peran orang tuanya, nggak semata-mata cuma duit doang cok. Kalau anak bisa kayak gitu, lu mau bilang apapun juga ini ada faktor orang tuanya aja. Kalau disebut hadiah bisnis sejak anaknya mas tuh. Oke guys, ini dari Google ya, kita lihat di ChatGPT aja langsung. Siapakah Ryu Kintaro? Lihat ya. Kita tidak merujuk pada tokoh terkenal, tokoh fiksi, namun bukan ini, kocak. Ryu Kintaro Indonesia. Menelusuri web juga anjing. Seorang youtuber cilik wirausahawan muda asal Indonesia kan biasa mencapai lebih dari 1 juta subscriber di kanal YouTube yang mulai muda. Usia 9 tahun ketika prestasi besar. Tangerang, orang tua Christopher Sebastian Siomako mendukung penuh perjalanan kreatif. Tuh ini pasti ada faktor dari bapaknya guys, karena bapaknya Peter. Saya sebagai youtuber cilik dia mulai konten sejak 5 tahun. 5 tahun bro. Ya akan membuat vlog, aktivitas harian, edukasi, video tentang yang menarik semua umur. Dalam waktu kurang dari setahun ia meraih 2 penghargaan YouTube Silver Play Button untuk 100.000 subscriber dan gold. Wah anjir, dalam setahun coy dia udah 1 juta subscriber anjing. Penghasilan tahunan 1 miliar dari YouTube Ads, endorsement dan bisnis jamu. Udah punya bisnis jamu coy. Bisnis jamu Jab Nyonya Kaya. Cap gue dijual dengan botol sekeras 15.000 lahir dari karena ia suka jamu pahit. Jadi ia bantu pengembangan varian. Coba kita lihat nih. Cap jamu. Cap jamu. Oh ini. Oh ini punya dia.
Usaha sebelumnya pernah juga mencoba M Crispy gerobakan dan jual susu sampai gar, tapi akhirnya berhenti karena tantangan logistik dan sekolah. Oh jadi awalnya di sekolah. Pendidikan. Tuh manajemen waktu dan bisnis sedini mungkin. Anjir cok. Bagi kalian yang punya anak guys, ajarin bisnis nih kalau lu jago bisnis. Pujian kreatif namun juga masuk dalam diskusi soal eksploitasi anak. Beberapa netizen mempertanyakan sejauh apakah ide. Nah ini guys ya, eksploitasi anak tergantung orang tuanya nggak sih sama anaknya. Kalau anaknya nggak suka mah baru tuh bisa dibilang eksploitasi anak ya. Tapi kalau anaknya suka gimana anjir? Ini nggak bisa dibilang ini sih. Mengapa soal ini menarik? Ringkasan 6 tahun platform YouTube 1,2 anjir. Silver Jamo Ryu Kintaro contoh nyata dari sebelum. Nah ini guys. Nah ya guys, bagi kalian ya yang suka menghujat guys ya, jadi jangan menghujat langsung ya. Jadi kalian tuh harus lihat backgroundnya juga. Oke guys, itulah video dari gue yang membahas tentang Ryu Kintaro yang anak yang lagi viral lagi sih, anak bocil umur 9 tahun yang lagi viral, tentang omongan dia tentang perintis yang sebenarnya kalau netizen bilang bapaknya gara-gara bapak lo aja yang kaya gitu. Tapi bagi kalian netizen yang suka menghujat ya, kita jangan lihat dari sisi itunya, tapi omongan dia sebenarnya benar. Dan juga kita lihat anak yang pintar itu bisa jadi keturunan dari bapaknya. Mulai bapaknya itu ada seorang pebisnis kaya yang punya Mako Group yang bisa bergerak di bidang makanan dan otomotif guys ya. Jadi jangan heran kalau anaknya juga dari pinter dari kecil gitu guys ya, karena diajari sama orang tuanya itu yang benar dan yang baik gitu guys ya. Jadi stop menghujat-hujat. Kalau ngehujat kalian ngomongnya ini totodel gue nih ya, jangan serius. Jadi lu aja yang ngomong gue. Oke, segitu ya video dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.